because spreading the goodness will create good vibes. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap baik-baik aja ya. Hari ini aku ada sesi yang sangat menarik yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi aku sharing sama tim Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Indonesia, dan kita ngebahas temanya tentang peran perempuan dalam pencegahan terorisme. Selamat menyaksikan sesi ketiga dari diskusi ini. Ini ada lagi si Dedi nyambung aja ya, dia bilang katanya berarti radikal itu sifat sebuah ideologi ya, bukan sebuah ideologi itu sendiri gitu. Betul juga sih kayaknya ya. Bukan sifat sih ya. Memang benar, tapi itu bukan sifat. Radikalisme itu adalah sebuah cara pandang berpikir atau ideologi, paradigma kita melihat sesuatu. Kayak aku ngelihat Mbak nih, wah cantik ya pakai jilbab kayak gitu. Tapi kan ada orang yang ngelihat, ih Mbak kok di belakangnya My Amerika, jangan-jangan Mbak gembong Amerika ya. Gitu. Cara pandang kan itu Betul. kita yang pilih, kita maunya cara pandangnya seperti apa, berideologi seperti apa gitu. Oke, ini ada teman dari Lombok baru bergabung, terima kasih. Aku ada pertanyaan bagus, tadi aku lihat mengenai WNI yang ke mana ke ISIS. Tapi sebelumnya aku bacain dulu deh, ini pertanyaan dari Li0048. Apakah terorisme ada hubungannya dengan partai politik? Kalau di Malaysia masih ada kelompok yang menggunakan ideologi ekstrim. Sekaligus aku bacain juga pertanyaan berikutnya ya, bagaimana perempuan untuk menghalau atau mencegah terorisme. Itu dua pertanyaan itu dulu deh, Anggi. Nah, terorisme ini sangat mudah dijadikan sebagai pemantik di berbagai macam hal atau berbagai macam bidang. Nah, salah satunya politik. Yang jahatnya adalah ketika terorisme ini digunakan dalam dunia politik, ini bisa impact-nya ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi lama banget ngebenerinnya, karena itu adalah memperbaiki sebuah cara pandang tadi yang aku bilang, ideologi, cara berpikirnya seseorang. Ketika politik dicampur dengan terorisme atau radikalisme, cara pikir radikal itu jadi salah aja, semua jadi salah gitu, karena kita gagal mempunyai pandangan toleransi, kita gagal menerima keberagaman, bahwa ada orang lain yang agamanya berbeda dari saya, berbeda, rasanya berbeda. Kita gagal dalam mempersatukan Indonesia, yaitu melihat visinya. Dulu kenapa sih pahlawan memperjuangkan supaya kita menang dari jajahan Belanda? Karena kita pengen merdeka. Nah, coba dikembalikan lagi cara pandang kita, daripada berpikir yang, oh kamu partai politik ini, kamu pilihnya kamu misalnya cemong Cemong atau kampret atau kampret, berarti kamu beda sama aku. Padahal pada hakikatnya kita itu sama-sama datang dari tanah yang sama, lahir di tanah air Indonesia yang sama, yang dulunya nenek moyang kita itu sama-sama berjuang untuk memenangkan Indonesia. Makanya sekarang kita semua nih yang muda-muda harusnya melanjutkan perjuangan itu. Jangan melihat perbedaan malah menjadi dinding untuk pemisah antara kita. Kalau misalnya kita aja sudah sama-sama accuse, sama-sama tunjuk-tunjukkan satu sama lain, kapan kita bisa bersatu? Orang udah mikir bagaimana negaranya bisa mendevelop antivirus untuk misalnya coronavirus. Kita masih sibuk di sini. Kamu tuh kayak beda papa sama aku, kamu beda pilihannya, kamu cebong sih, aku kampret sih gitu. Jadi ya marilah gitu teman-teman. tapi itu pengingat loh Anggi ya, waktu Anggi ngomong soal cebong dan kampret gitu ya, itu sudah pengingat juga untuk diri kita sendiri. Kadang walaupun secara pekerjaan, secara komunitas, secara lingkungan itu kita memang selalu terdorong untuk berpikir toleran gitu ya dan rasional. Tapi tetap sometimes ada saat-saat emosi ketika misalnya saya adalah kelompok A, saya lihat kelompok B. Aduh tepuk jidat banget sih ngeliat kelompok B gitu. Masa mereka nggak bisa ngeliat sih kayak gitu tuh masih ada gitu ya. Itu aja untuk
untuk skala yang cuman pilpres atau pilgub atau apa gitu ya. Apalagi ketika kita bawa itu ke sesuatu yang sangat apa ya, esensial, yaitu kepercayaan kita. Memang bukan hal yang mudah sih, walaupun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Oke, Anggi, Nah, ini ini boleh nggak Mbak aku tambahin dikit? boleh, Penting boleh. banget sih ini aku berbagi soal ini. Jadi yang aku pelajari soal beragama ya. Beragama itu kan ada divine sama horizontal. Hablum minanas, hablum minallah. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar individual. Siapa aja Tuhannya terserah kamu pilih sendiri. Tapi dengan kamu memeluk agama tersebut, berarti itu adalah pilihan kamu dan benar-benar pure hak kamu untuk beribadah gitu sesuai dengan apa yang kamu percaya. Tapi yang hablum minanas tidak boleh dirubah sama sekali karena semua ajaran agama itu sama-sama mengajarkan pesan-pesan damai. Tidak ada yang namanya terorisme itu agama Islam, terorisme itu agama Kristen. Nggak ada, agama itu nggak ada di terorisme. Itu tuh hanya manusianya aja gitu. Kita aja yang cara berpikirnya bahwa wah semua nih kayaknya kebanyakan kasus terorisme adalah orang Islam, berarti Islam adalah yang mengajarkan terorisme, bukan gitu. Jadi hablum minallah, hablum minanas. Jadi terserah kalian, itu benar-benar individual deh kalau misalnya masalah agama. Aku Terus tadi sepakat. yang belum dijawab Mbak, yang Soal perempuan perempuan, udah lumayan dibahas soal ya. udah dibahas ya tadi ya, yang lain aja pertanyaan. Oke. Maaf ya yang tanya. Oke, ini aku mau bacakan pertanyaan tadi yang soal ISIS nih. Bagaimana dengan nasib WNI ex-kombatan ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia? Apalagi mereka yang punya anak-anak di bawah umur. Kalau menurut perspektif Anggi bagaimana? Kalau dilihat dari segi HAM, pengen banget mereka balik ya, karena sama-sama bayangin kalau itu adalah keluarga kita, kalau itu adalah sepupu, ponakan, tante kita, pasti pengen banget mereka kembali lagi. Tapi balik lagi, kita itu adalah bagian terkecil dari sebuah negara, dan negara itu dipimpin oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya pemerintah yang membuat kebijakan bahwa nggak bisa dibalikin lagi ke Indonesia karena kemungkinan besar untuk potensi aksi selanjutnya, karena mereka kan di sana nggak bisa melanjutkan impiannya ya, jadi ketika kembali ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan impiannya itu. Tapi balik lagi, apapun yang pemerintah putuskan, aku sih sebenarnya support aja. Tapi kalau misalnya melihat dari segi HAM, aku pengen banget mereka balik lagi gitu. Karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup di dalam kebaikan dan juga hak-hak yang lainnya yang mereka bisa dapatkan seperti pendidikan, hak hidup dan lain-lain. Kalau ini Anggi, aku sepakat apa yang disampaikan Anggi ya. Ini saya bacakan dulu dari Mujibur Rahman yang setuju banget soal penguatan critical thinking dan toleran serta multicultural education. Ini kebetulan dari kalangan pesantren. Mujib, terima kasih ya. Mungkin kita bisa mulai dari lingkaran terkecil kita. Saya juga ingin mengulang kembali 2 minggu yang lalu, Anggi, aku sempat juga disapa alumni dengan Bupati dari Kabupaten Takalar. Waktu itu Pak Samsari bilang kalimatnya menarik gitu, bahwa kita harus mengingatkan masyarakat beragama itu pakai ilmu, bukan berdasarkan kebiasaan. Itu menurutku tuh bagus banget, karena ketika kita beragama dengan ilmu, kita tuh lebih melihat substantifnya dibanding lihat simbolnya. Sekarang tuh pakai jilbab nggak pakai jilbab itu aja tuh udah bisa jadi debat berujung pada sebuah kelas gitu. Oh, ini ada Mas Rianto gabung lagi. Terima kasih Mas Rianto. Ini seniman Indonesia yang luar biasa. Dia sekarang tinggal di Jepang, membuka studio tari. Dia kalau mungkin Anggi ingat, dia salah satu tokoh yang dibuat filmnya oleh Mas Garin di film Kucumbu Tubuh Indahku. Itu dibuat berdasarkan karakter dari Mas Rianto. Hai Mas Rianto, terima kasih. Keren banget. Mas Rianto, kapan-kapan kalau aku ke Jepang ya. Waktu itu kita undang Mas Rianto ke Amerika ya. Waktu itu kita masih belum online gini, Anggi. Kita masih bisa offline event. Dan dia banyak bercerita, juga ngomong toleran sebenarnya, tapi lebih ke perspektif ketika kita melihat soal gender, orientasi seksual. Dia banyak membahas itu gitu ya, dari perspektif budaya. Terima kasih sekali. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 5-6 menit lagi, Anggi. Nggak terasa ya, cepet banget. Iya, nggak berasa banget ya. Ini ada pertanyaan bagus.
apakah ada program pendidikan atau kurikulum anti radikalisme yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah? Ini pertanyaan dari Kipai Kapai. Pendidikan yang masuk ke sekolah-sekolah tuh udah banyak banget lembaga yang melakukannya ya. Karena aku tergabung di WGWC, namanya Working Group Women on CVE, Counter Violent Extremism. Nah, dan Prevent Violent Extremism. Jadi di grup itu tergabung berbagai macam organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan atau usaha-usaha dalam isu ini. Kalau nggak salah waktu itu namanya AIDA, Aliansi apa ya? Bisa dicek di Google, saya takut nanti salah nama kepanjangannya. AIDA itu punya AIDA dan Peace Generation, yang aku tahu mereka sudah bikin modul yang dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah di Bandung, Jakarta gitu, untuk memperkenalkan pendidikan anti radikalisme ke anak-anak yang ada di sekolah. Tapi pengalaman aku di Center for Pesantren and Democracy Studies, tempat aku kerja waktu itu, aku bikin project namanya Human Rights Education for Children, Play It Fair. Itu kerjasama sama Komnas di Kanada, karena disponsori oleh Kanada Embassy. Kita bikin di 4 provinsi waktu itu, di Lombok, di Pontianak, di Jakarta, dan juga di kalau nggak salah di daerah Bandung. Nah, kita itu bikin permainan, tapi permainannya itu memperkenalkan tentang nilai-nilai HAM. Nah, nilai HAM ini kan penting ya, yang tadi dari nilai esensi yang ada di basic, memperkenalkan tentang saling menghargai, saling menghormati, tapi melalui permainan. Jadi sebenarnya anak-anak juga belajar tentang nilai HAM dan akhirnya diaplikasikan dalam kehidupan dan pendidikan di sekolah. Kalau misalnya teman-teman pada pengen tahu yang emang pendidik atau guru di sekolah, siapa tahu mau melakukan pendidikan tersebut di dalam kelasnya, silakan Google aja gitu. Di AIDA atau Peace Generation. Oke, mereka juga bisa mau ngobrol langsung sama Anggi kan ya, kalau misalnya nanti mereka mau berteman sama Anggi di Instagram, atau Anggi juga punya YouTube account, jadi teman-teman nanti bisa juga lihat YouTube-nya Anggi untuk tahu kegiatan Anggi dan juga program-program yang berhubungan dengan pencegahan terorisme, terutama untuk kaum perempuan, gitu. Iya, benar banget. Anggi, jadi aku, sorry silakan. Aku sedikit aja, aku sharing tentang pendidikan juga di YouTube channel aku, Anggi Subijanto, atau kalian bisa langsung add aja Instagram aku, tanya-tanya apa aja yang mau ditanyain. Tapi di YouTube channel aku bakalan sharing tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan lanjut, misalnya dapat beasiswa. Beasiswanya nggak cuma long term, tapi juga short term. Nanti aku juga bakal sharing video ini, boleh nggak? Boleh dong. Supaya pada belajar sama tentang isu politik, keamanan, dan macam-macam ya pokoknya. Oke, ini udah ada teman-teman yang bergabung nih, Alfi Andrea, ini guru juga di Jombang. Terima kasih si Alfi. Aku panggil dia namanya Alfi Andrea kalau di Instagram, tapi aku biasa panggil dia Cungkring. Cungkring, ini moga-moga bisa kamu tularkan juga lagi di Jombang ya dengan anak didik. Terus ini ada juga Suherlan, ini kayaknya ada salah ketik ya. Ini Mas Luki, ini dari coworking space di Bali. Aku lihat tadi ada Pak Arsal Rizal Tuasikal, ini adalah seorang imam di masjid di Ambon. Dia alumni IVLP juga, dia banyak memberikan dakwah-dakwah. Moga-moga ini juga bisa didengar ya Pak Arsal ya, bagaimana kita bersama-sama punya peran untuk mencegah terorisme. Dan Anggi, ini aku juga punya soal pendidikan ke sekolah itu aku rasa penting banget ya, tadi menyambung pertanyaan dari rekan Kipai Kapai. Aku ingat ada satu teman gitu ya, kebetulan anaknya sekolah di salah satu sekolah Islam gitu, atau di sekolah pesantren gitu ya. Ketika ngobrol, di SMP sih, ketika ngobrol, dia tuh pokoknya ngobrol tuh soal Palestina dan Israel, dia nggak mau tahu, pokoknya yang penting Palestina itu benar, Israel itu salah, Israel itu jahat, kita harus jihad. Itu aku bingung banget gitu, kamu di dogma dari guru ternyata. Dia bilang pokoknya kata ustazah begitu, pokoknya, dia pakai kata pokoknya. Ada juga temen anak SD gitu ya, dia bilang, kan kita nggak boleh ngucapin selamat Natal tante, kenapa gitu, soalnya katanya orang yang merayakan itu tuh bukan bagian dari kami, itu kata ustazah. Aduh, saya langsung iya, resah ya, kita dengarnya tuh resah banget, kok ini bisa begini ya terjadi di SD gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya, karena ini waktunya pendek banget ya live ini, kalau misalnya emang pengen belajar lagi tentang radikalisme, di Instagram Surf Indonesia itu kita membahas
dari paling basic tentang apa sih yang dilihat dari perubahan perilaku, kemudian tanda-tanda dini radikalisme itu apa aja, itu kita taruh di Instagram Serve Indonesia @serbe.indonesia gitu. Oke. Nah, teman-teman, itulah dia akhir dari part ketiga. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya? Kalian bisa lihat part keempat, diskusinya semakin hangat menurut aku. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, punya komentar, feedback, atau mau diskusi langsung sama aku, silakan langsung tulis di komen di bawah ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Makasih untuk dukungannya selama ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.